Assalamualaikum. Ya. Dah, Bu. Assalamualaikum, selamat siang semua. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Kok lemas sekali, udah lapar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, sabar aja. Kan bentar lagi kita pulang, tinggal 2 jam lagi. Dan Ibu pun maklum, kalian udah capek, lapar, panas, semualah di situ ya, Bu ya. Ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ngantuk juga, Bu. Iya, sembari biar tidak capek lagi, biar bersemangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Nanti kalau Ibu bilang semut, kalian buat tangannya seperti ini ya, besar. Ibu bilang gajah, kalian bilang kecil. Ya, Bu? Oke, Bu. Ya. Ibu mulai ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semut Semut besar. besar. Gajah kecil. Kecil. Lagi ya. Semut besar. Gajah Kecil. ya, bagus. Masih semangat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Sri, Bu. Sri tidak hadir. Ada keterangannya? Sakit, Bu. Tidak ada keterangan. Sakit kayaknya, Ada Bu. keterangan. Tapi ada suratnya. Ada suratnya, Ada Mufi. suratnya. Oh, Ada, ada Bu. Dia suratnya. sakit. Iya. Iya. Terus habis si Sri siapa lagi? Selain si Sri siapa lagi? Bayu, Bu. Bayu. Dan Bayu Ibu. kemana dia? Bayu Bolos kemana dia, Bu. dia? Tadi pagi saya lihat dia di depan pintu gerbang. Tapi dia tidak masuk ke sekolahan. Tapi pakai baju sekolah kan? Iya. Jadi sifat si Bayu itu tidak perlu kita contoh. Ya. Iya, Bu. Karena si Bayu sudah menyia-nyiakan salah satu langkahnya menuju masa depan yang lebih baik. Jadi karena kan masa depan kita itu tergantung di tangan kita, kita sendiri nanti yang akan menentukan bagaimana kita ke depan, bukan orang lain, bukan gurumu dan bukan orang tua. Nah, sebelum kita mulai belajar, siapa yang memimpin doa? Karena Sri kan gak hadir, biasanya Sri yang ketua kelas. Siapa yang bisa pimpin doa? Mufi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Iya, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai lagi pelajarannya, cek dulu kebersihannya, Zaki. Sampahnya kok banyak di situ di kolong meja. Kumpulkan dulu. Iya, Bu. Tadi Ada lupa yang buang piket tuh, sampah, Bu. Bu. Habis isi Iya, tadi. anak perempuan kok gitu. Anak perempuan kan biasanya bersih, nggak suka yang jorok-jorok. Iya, Itu Bu. anak cepu Juga tuh, Mufi Bu, yang juga tadi, ini Bu. kan. Banyak Tadi udah jahat bersih kan kamunya. tadi. Iya. Nah, sekarang karena kelasnya juga sudah bersih, anak-anak ibu juga udah siap, udah semangat. Kita mulai aja belajarnya ya. Iya, Bu. Materi kita pada hari ini, kalian udah baca buku di rumah? Kita masuk pada bab 2. Udah baca buku? Pasti belum. Belum. Jadi kalau kita materi materi kita apa coba? Nah, ini Ibu kasih clue-nya ya. Kalian pernah tidak diajak? Diajak. Pernah, Bu. Iya, diajak. Pernah, Bu. Kalian pernah diajak untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat gitu pernah? Pernah, Bu. Diajak ke Pernah. mall. Nah, Bu. pernah juga mengajak? Pernah, Bu. Pernah. Iya, bagus. Yang kalian ajak itu mau atau tidak? Mau, Bu. Mau, Oh, kadang Bu. mau Bu. ya. Karena dia mau ditraktir, jadi dia mau. Ada dipaksa, Iya, Bu. karena ada traktirannya, makanya dia mau. Apalagi Rita ya. Rita suka Iya. itu yang ditraktir
ditraktir. Tahu Ibu itu? Benar, Bu. Nah, udah Ibu kasih clue-nya. Kemudian clue yang kedua. Ada lagi di iklan. Siapa yang pernah nonton iklan? Pernah, Siapa yang Bu. tahu iklan? Saya. Tiap Nah, hari di Bu nonton di iklan, TV. ya, iklan. Misalnya, setelah kita menyaksikan iklan, misalnya di situ ada iklan pemutih. Nah, ketika kita menonton iklan pemutih itu, kita mau memakai produk tersebut. Berarti kita sudah berhasil dibujuk atau Atau diajak. diajaknya Bu. Kenapa Diajak, kita Ya. mau dibujuk? Karena ada Persuasi. Persuasi. Ya, materi kita kali ini materinya tentang persuasi, mengajak. Nah, siapa yang tahu apa tuh definisi persuasi selain mengajak? Lebih lengkapnya. Siapa yang bisa? Yo, Sarti. Mana Sarti? Ya, Bu. Apa pengertian persuasi? Menurut kamu dulu, nanti Ibu lengkapi. Teks persuasi itu merupakan teks yang isinya ajakan. Iya, bagus. Nah, menurut kamu, Okta, apakah sudah pas yang disampaikan kawanmu? Benar, Bu? Benar, iya. Jadi, materi kita kali ini yaitu tentang teks persuasi atau teks yang berisi tentang bujukan atau ajakan. Iya, nah sebentar ya, Ibu share screen dulu. Ya, Bu. Ya. Jadi mana? Bentar ya. Bentar ya, Ibu. Agak lelet jaringan Ibu di sini. Maklum Ibu di kampung. Udah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Masih proses. Bentar ya. Udah? Udah kelihatan? Masih gelap, Belum, Bu. Belum juga. Proses, Bu. Proses. Ya. Benar, Bu. Nah, nah di sini apa-apa saja. Nah, ini sudah kelihatan. Kurang besar, Bu. Sudah, Bu. Kurang besar. Oh. Udah? Ini kelihatan? Sudah. Ya, Bu. Ya, Nah, sudah, Bu. sudah. Nah, pengertian teks persuasi yang pertama ini kelihatan teks yang memiliki fungsi utama mempengaruhi pendapat, perasaan, atau perbuatan dan lain. Perbuatan pendapat. Nah, apa tujuannya? Untuk membujuk pembaca agar mengikuti kemauan atau ide penulis disertai alasan, bukti, dan contoh yang nyata. Kemudian, kenapa? Ini ada memerlukan fakta dan data untuk membuktikan kebenaran pendapat pengarang sehingga tercipta keyakinan dan kepercayaan pada diri pembaca. Sama halnya dengan kalian, misalnya si Rita mengajak si Sarti bolos. Nah, yang awalnya si Sarti tidak mau bolos karena adanya fakta dan data untuk membuktikan kebenaran bahwa bolos itu tidak masalah, jadinya si Rita mau atau terpengaruh. Nah, apa saja ciri-ciri teks persuasi? Mengajak orang untuk melakukan Apa sesuatu, saja Bu. cirinya?
Coba Rita, yang pertama. Mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua. Yang kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan tujuannya. Berikutnya. Yang ketiga, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Yang keempat, penulis berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Yang kelima, menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan penulis dengan pembaca. Iya, dari ciri yang ini semua ada di antara kalian yang tidak paham? Yang nomor berapa yang tidak paham atau udah paham semua? Nomor 4, Bu, kurang paham. Oh, yang nomor 4 ya, penulis berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca ini berhubungan dengan argumen yang disampaikan oleh si penulis. Apa itu argumen? Siapa yang bisa? Pendapat ya, Bu. Iya, Artinya pendapat bagus. bukan? Iya, pendapat yang bisa disertai atau yang merujuk pada fakta. Kemudian ada lagi yang kurang dipahami. Bu Siti, tolong buka pintunya, ada teman yang mau masuk. Oh iya, kayak mana bukan? Obrolan, Mana? obrolan, obrolan. Peserta, Obrolan peserta. di peserta, Partisipan, di Bu. partisipan. Oh iya ya, bentar ya. Bisa Bu, bentar ya. Oh, ajarin. Bentar ya Bu, lelet ini. Partisipan. Terus jadi apa? Invite. Iya. Invite. Udah. Terus? Udah Bu. Aron net masuk. Udah? Udah bisa masuk Bu? Udah, Bu Siti. Udah. Oh ya udah kita lanjut ya Bu Yana. Ya, Bu. Masih kelihatan? Udah, Bu. Udah hilang layarnya, Bu. Udah hilang lagi. Yang lain ini, Bentar Bu. Ada, Bu, Bukan tapi yang ada tadi. PDF, Bu. Iya, bukan yang tadi, Bu. Oh ya, nih. Dah? Udah Udah, kelihatan? Bu. Ya, oke, Bu. Siap. Iya, tadi intermezzo sedikit ya. Kawan kalian tadi kalian terlambat masuk, mungkin masih di kantin tadi kan? Kemudian ada lagi di sini cirinya yang kurang dipahami. Cukup, Tidak Bu. ada. Sepertinya Sepertinya Udah Bu. jelas. ada. Pas. Nah, Pas. sekarang kita lanjut ke kebahasaan yang terdapat pada teks persuasi. Nah, kenapa harus ada kebahasaannya? Kenapa harus ada kaidah kebahasaannya? Karena teks itu kan disampaikan melalui bahasa yang otomatis bahasa tersebut berhubungan dengan yang namanya kata, konjungsi, ajakan, dan lain sebagainya. Nah, kebahasaan yang terdapat pada teks persuasi yang pertama apa? Coba, Okta, bacakan dulu. Apa saja? Ya, Bu. Kebahasaan Apa yang saja yang terdapat ada dalam pada teks persuasi itu satu kata ini nih Bu, teknis. ini. Oh, Mak Bu. Iya, terus Yang pertama ya. itu ajakan. Terus kata Iya. kerja, Terus kata perujukan. kata kerja mental ini Bu. Ya, kata kerja Lanjut. mental, kata perujukan, konjungsi sebab akibat. Ntar ya, Bu. Iya. Terus kata teknis atau istilah, Bu. Iya, bagus. Terima kasih ya. Nah, antara yang 5 kebahasaan ini
yang mana yang tidak dipahami. Sepertinya yang 5 ini kan udah sering kita dengar kan? Misalnya kata teknis ini udah sangat sering. Kemudian kata kerja mental ini juga ada dalam berita, ajakan dan lain sebagainya. Nah, yang mana yang tidak dipahami? Kata perujukan itu, Bu. Oh iya, kata perujukan bagus. Ada lagi? Udah, Iya, Bu, itu saja. Iya, kata perujukan ini kata ganti yang digunakan pada kata tertentu. Contohnya, nah, Bu Adi hari ini terlambat sekolah. Bu Adi terlambat karena terlambat bangun. Ia terlambat bangun karena semalam begadang. Nah, yang mana di situ kata perujukannya? Coba. Kata perujukan ini digunakan untuk lebih memvariasikan satu atau kata tertentu dalam sebuah kata. Ini contohnya, hal tersebut, mereka, ini, itu. Nah, apa itu? Yang mana tadi kata perujukannya dari contoh yang Ibu sebutkan? Kata iya. Ia tersebut merujuk pada si Fuadi. Ya, pada si Fuadi atau contoh yang lain berdasarkan hal tersebut. Nah, tersebut inilah yang termasuk kata perujukan. Kemudian ada lagi? Enggak, Bu. Udah ngerti, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Iya, sekarang kita lanjut ke strukturnya. Apa saja selain kebahasaan, ada lagi strukturnya. Apa strukturnya? Apa struktur struktur teks persuasif yang pertama? Ini ada pengenalan isu, kemudian ada pernyataan ajakan, berikutnya argumen, dan ada penegasan kembali. Nah, yang pertama pengenalan isu ini kira-kira apa maksudnya? Pembukanya, Bu. Tentang masalahnya, Bu. Iya, bagus. Iya, bagus. Okta pintar. Pembukaan atau pernyataan umum yang akan dibahas. Masalah yang akan kita selesaikan atau masalah yang akan kita bahas. Nah, setelah ada isunya, setelah ada masalahnya, baru masuk pada ajakan yang disertai argumen. Kemudian ditegaskan kembali ajakan tersebut. Nah, ada yang ditanyakan di sini? Udah pas? Udah pas, Bu. Sudah pas. Nah, kalau sudah pas, sekarang kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Simak baik-baik ya, karena kan yang namanya video ini harus jeli kita menyimaknya. Iya, dengarkan videonya ya. Ini videonya Ibu sendiri, soalnya udah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sedikit teks persuasif tentang pentingnya minat membaca bagi siswa. Seperti yang kita tahu, minat baca di Indonesia masih sangat rendah. Hasil survei UNESCO menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di ASEAN adalah negara Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang masih memiliki minat baca yang tinggi. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45. Minimnya budaya membaca bangsa kita adalah persoalan yang sangat krusial. Sayangnya,
krisis budaya membaca yang dialami bangsa Indonesia saat ini masih belum memperoleh perhatian yang cukup layak. Padahal, pentingnya peran budaya membaca dalam memperteguh dan mengembangkan peradaban, watak, dan harga diri bangsa sangat besar. Membaca bagi kebanyakan orang pada zaman sekarang ini merupakan kegiatan yang membosankan. Padahal, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari membaca. Tidak sekedar menguatkan sisi intelektual, membaca juga dapat mengasah sisi afektif dan nurani pelajar. Kedewasaan berpikir dan bertindak salah satunya terbentuk dari kebiasaan membaca. Membaca juga merupakan sarana hiburan, terutama jika kita membaca topik-topik yang kita sukai, sehingga dapat melatih daya kreativitas dan imajinasi kita. Dan secara tidak langsung, membaca juga dapat menambah kosakata. Bahkan, menurut para peneliti, membaca buku atau majalah dapat menunda atau mencegah kehilangan memori karena sel-sel otak dalam dapat terhubung dengan tubuh. Karena sel-sel otak dapat terhubung dan tubuh. Dengan kata lain, membaca dapat meningkatkan memori otak dan mencegah penyakit Alzheimer. Baca bukanlah kebiasaan yang biasa, tetapi hal biasa yang harus dibiasakan. Harry Truman mengatakan, "Not every reader is a leader, but a leader must be a reader." Tidak setiap buku adalah pemimpin, namun setiap pemimpin haruslah buku. Jadi, apa jadinya negeri kita ini jika pemimpinnya tidak menjadikan membaca sebagai rutinitas sehari-hari? Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar mencintai membaca, karena membaca adalah hal yang sangat penting untuk masa depan kita dan bangsa kita. Seperti yang dikatakan oleh Milan Kundera, jika ingin menghancurkan suatu bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah. Maka dari itu, untuk menjauhkan bangsa kita dari kemusnahan, mari kita ciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpikiran maju. Mulai sekarang, literasi minimal 15 menit dalam satu hari. Demikian teks persuasif ini, semoga siswa-siswi ibu sekalian bisa memahaminya. Iya. Nah, Ibu, Bu Siti, Ya. izin Ya. sebentar ya Bu ya. Mau kemana lagi, Rita? WC bentar Bu, WC bentar Bu. Ya, cepat balik ya. Ya Bu. Nah, video tadi sudah kalian simak? Udah? Tidur kami kan. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Mufi, Okta, Sarti itu satu kelompok, kelompok Melati. Rita, Zaki, kemudian Sri itu satu kelompok, jadi kelompok Mawar ya. Nah, sekarang tugas kalian udah ya. Apa Tuti? Nah, sekarang tugasnya seperti yang udah Ibu bagi di Google Classroom tadi, tugas kalian menentukan struktur dan kebahasaan yang terdapat pada tayangan video tersebut. Ya, Ibu kasih waktunya 10 menit. Bisa kan 10 menit? Kedengaran tidak suara saya? Ya Bu, dengar Bu. Iya. Ibu kasih waktunya 10 menit bisa? Iya Bu, bisa.
Ya, sekarang kerjakan duduk menurut kelompok masing-masing dan kerjakan secepatnya ya. Dan semua harus ikut terlibat. Jangan ada yang numpang nama saja. Udah ada yang selesai? Kelompok 1 sudah siap? Sedikit lagi, Bu. Ya. Kelompok 2? Aneh lah mah itu anak kecil umur itu 5 tahun itu mah main itu. Udah? Sepertinya sudah siap ya? Udah kelihatan share screen-nya, Bu? Udah kelihatan? Belum, Bu. Belum? Belum. Jangan ribut, kerjakan tugasnya. Bentar lagi kita presentasikan ke depan ya. Ibu, tugasnya apa, Bu? Tadi kan saya ke WC, Bu, nggak tahu. Oh, tadi tugasnya Ibu suruh menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam tayangan video tadi. Udah kelihatan, Bu? Belum, Bu. Kelompok 1 udah siap? Belum? Belum kelihatan. Nih. Kelompok 1 udah siap? Sudah, Bu. Kelompok 1 tadi udah selesai? Sudah, Bu. Nah, kelompok 2 udah juga. Nah, Udah. karena waktu kita sudah habis, dikumpulkan melalui Google Classroom yang udah Ibu bagi linknya tadi ya. Sepertinya Ya, tidak Bu, sempat lihat. lagi. Ya, sepertinya tidak sempat lagi untuk presentasi. Nah, jadi untuk pembelajaran kita kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Rita, simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Pada pelajaran hari ini ialah kita mempelajari teks persuasi.
Iya, bagus. Terus ada lagi. Lanjut. Teks persuasi itu ada bagian-bagiannya. Dibangun atas ada struktur dan Ya, struktur dan kaidahnya. kaidah, ya Bu. Iya, kemudian strukturnya itu ada pengenalan isu, ada argumen, ada ajakan, dan ada penegasan kembali. Nah, kalau kalau seseorang sudah terbujuk, berarti teks persuasinya bagus karena disertai dengan argumen yang bisa meyakinkan si pembaca atau si pendengar. Sama halnya tadi dengan kalian, kalau kita sudah terbujuk untuk memakai suatu produk misalnya, berarti teks persuasinya itu sudah tepat. Nah, ada lagi yang bisa menyimpulkan atau udah pas? Pas ya. Nah, tadinya kita buka dengan doa, sekarang kamu Sarti tutup lagi. Tutup dengan doa. Baik Bu, marilah kita mengakhiri pelajaran siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya Sarti. Nah, sekarang silakan simpan semua alat tulis dan bukunya. Kita masuk kembali minggu depan, insya Allah Senin depan dengan materi yang sama, tapi analis KD-nya dengan tujuan yang sama, yaitu tetap teks persuasi, tetapi dengan kalau yang ini untuk menulis teks persuasi. Nah, silakan pulang, hati-hati di jalan, silakan dan tetap jaga nama baik sekolah kita. Dengan kata lain, ya sampai di sini pelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan materi menulis teks persuasi. Sampai jumpa lagi. Silakan pulang ke rumah masing-masing dan tetap jaga nama baik sekolah kita dengan arti kata jangan membuat sikap atau perangai yang tidak menunjukkan seperti seorang siswa. Ya, anak-anak Ibu silakan pulang ke rumah dengan aman, dengan tertib, hati-hati di jalan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.